Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan baik-baik saja. Sebelumnya, perkenalkan saya Deva Putri Ramawati dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus. Hari ini kita akan membahas mengenai filsafat pendidikan. Apa itu filsafat? Filsafat dapat diartikan dari dua segi. Yang pertama yaitu dari segi semantik, dan yang kedua yaitu dari segi praktis. Jika dilihat dari segi semantik sendiri, filsafat merupakan filos dan sofia, yang artinya cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kebenaran. Lalu jika dari segi praktis sendiri, filsafat memiliki arti yaitu alam pikiran atau alam berpikir. Definisi filsafat menurut beberapa ahli. Di sini saya paparkan definisi filsafat menurut 3 ahli. Yang pertama yaitu definisi filsafat menurut Plato. Plato menyatakan bahwa filsafat tidak lain dari pengetahuan tentang segala yang ada. Dari pernyataan Plato inilah yang kemudian menyatakan filsafat merupakan ilmu dari pengetahuan. Lalu yang kedua, definisi filsafat menurut Aristoteles. Aristoteles menyatakan bahwa filsafat merupakan ilmu yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu, baik ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, maupun estetika. Lalu yang ketiga, definisi filsafat menurut Francis Bacon. Francis Bacon sendiri menyatakan filsafat adalah induk agung dari ilmu-ilmu dan filsafat menangani semua pengetahuan sebagai bidangnya. Nah, pernyataan dari Francis Bacon ini mirip seperti pernyataan Plato yang bisa disimpulkan bahwa filsafat merupakan induk dari semua ilmu pengetahuan. Filsafat sangat penting dalam pendidikan. Tanpa filsafat, pendidik akan kehilangan pedoman ketika merancang, melaksanakan, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Filsafat muncul ketika manusia memiliki pengetahuan untuk membuat keputusan bijaksana bagi pemecahan masalah kehidupan, termasuk pemecahan masalah pendidikan. Apa sih itu pendidikan? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah upaya untuk menunjukkan bertumbuhnya pendidikan budi pekerti seperti kekuatan batin dan karakter, pikiran, serta tubuh anak. Pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah antara lain untuk menyelamatkan formula-formula dan pikiran-pikiran yang mengandung unsur-unsur pendidikan itu yang terungkap dan tercetus sebagai slogan dan semboyan. Filsafat pendidikan berusaha memahami pendidikan dalam keseluruhan, menafsirnya dan konsep-konsep umum yang akan membimbing kita dalam memilih tujuan dan kebijakan pendidikan. Filsafat pendidikan sebagai fondasi pendidikan perlu dipelajari mahasiswa kependidikan dan pendidik agar bangunan pendidikan yang didirikan berdiri di atas kaki yang utuh. Ini salah satu alasan mengapa filsafat merupakan salah satu fondasi pendidikan, ya karena filsafat memuat pengetahuan yang baik bagi peserta didik kita kelak untuk mencapai keberhasilan hidup. 3 pokok persoalan dalam filsafat. Ada 3 pokok persoalan penting. Yang pertama yaitu hakikat benar salah. Jadi, untuk menimbang suatu benar atau salah, itu pasti menggunakan logika ilmu, eksperimen,
untuk membuktikan kebenaran atau kesalahannya. Lalu yang kedua yaitu hakikat baik buruk. Ini masuk ke etika, moral, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu hakikat indah tidak indah. Ini masuknya estetika, masuk ke bagian seni. Tiga pokok persoalan ini yang menjadi faktor persoalan utama dalam filsafat. Jadi, seseorang berfilsafat bukan hanya mengenai ilmu pengetahuan, bisa juga mengenai etika ataupun estetika. Filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan ini ada gunanya untuk diterapkan dalam menganalisis filsafat terhadap dunia pendidikan. Kita tahu, pendidikan itu bukan sesuatu yang sederhana, tetapi sesuatu yang kompleks untuk pendidik dengan yang dididik. Jadi, harus difikirkan bagaimana cara baik buruknya, bagaimana mencari jalan benar salahnya, mencari baik buruknya, dan mencari indah tidak indahnya. Ketika melakukan proses pendidikan, pada dasarnya filsafat pendidikan suatu negara tergantung dari falsafah atau ideologi yang dianut negara tersebut. Gunanya untuk mencapai tujuan pendidikan negara. Artinya, falsafah atau ideologi suatu negara mencerminkan tujuan pendidikannya, baik itu ideologinya komunis atau religius dan lain sebagainya. Peran filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan sendiri memiliki peran, yaitu yang pertama, filsafat pendidikan berarti pendidikan adalah pelaksanaan daripada ide-ide filsafat. Dengan kata lain, ide filsafat yang memberi asas kepastian bagi nilai peranan pendidikan bagi pembinaan manusia telah melahirkan ilmu pendidikan, lembaga pendidikan, dan aktivitas penyelenggaraan pendidikan. Jadi, peranan filsafat pendidikan merupakan sumber pendorong adanya pendidikan dalam bentuknya yang lebih terperinci. Kemudian filsafat pendidikan menjadi jiwa dan pedoman asasi pendidikan. Cabang ilmu filsafat yang paling sering digunakan dalam pendidikan. Yang pertama yaitu cabang filsafat epistemologi. Hakikatnya dari pengetahuan, justifikasi, dan rasionalitas keyakinan. Jadi ini lebih mencari kebenaran dalam pengetahuan. Lalu yang kedua yaitu cabang ilmu filsafat aksiologi, hakikat dan manfaat dari suatu pengetahuan. Jadi epistemologi itu mencari pengetahuannya, sedangkan aksiologi mencari manfaat pengetahuan tersebut itu apa. Lalu yang ketiga, cabang ilmu filsafat logika. Hakikat dasar ajaran berpikir diperlukan oleh pendidikan kecerdasan. Ini lebih kepada mengasah pemikiran kecerdasan dari peserta didik dan pendidiknya. Filsafat pendidikan menurut Krupacher pada tahun 1950. Filsafat pendidikan konservatif didasari oleh filsafat idealisme, realisme, humanisme rasional, dan supernaturalisme atau realisme religius. Yang kedua yaitu filsafat pendidikan progresif. Filsafat progresif didukung oleh filsafat pragmatisme dari John Dewey dan romantik naturalisme dari Rousseau. Oleh sebab itu, penting bagi kita mempelajari filsafat pendidikan ini agar dalam mengkaji masalah-masalah pendidikan sebagai upaya untuk menemukan solusi dari permasalahan menjadi lebih bermakna karena kita melakukan kajian yang mendalam. Dan filsafat pendidikan
mengupayakan kita memecahkan masalah pendidikan tanpa menimbulkan masalah baru. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya mengenai filsafat pendidikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.